Assalamualaikum, halo pecinta film semua, selamat datang di RR Film. Bagaimana kabar kalian? Seperti biasa, di sini saya akan merangkumkan alur cerita sebuah film. Kali ini, saya akan merangkumkan alur cerita film yang diambil berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada tahun 1993 di Mogadishu, Somalia. Saat itu, tentara Amerika terjebak di tengah serangan para milisi Somalia. Hingga akhirnya mereka berhasil diselamatkan oleh Pakistan dan Malaysia yang tergabung dalam aliansi pasukan perdamaian PBB. Tapi Malaysia tidak diikutkan dalam adegan film ini. Itulah yang menjadi salah satu kontroversi dari film ini. Tapi bagaimanapun juga, film ini merupakan film terbaik karya Ridley Scott sepanjang karirnya sebagai sutradara. Oke, sebelum masuk ke filmnya, silahkan subscribe dulu bagi yang belum. Jangan lupa siapkan soft drink dan cemilan sebagai teman nonton. Inilah Black Hawk Down. Film ini diawali dengan menceritakan perang saudara yang terjadi selama bertahun-tahun di Somalia, yang menyebabkan bencana kelaparan dan 300.000 orang meninggal. Aidit yang merupakan pemimpin suku terkuat menguasai ibu kota Mogadishu. Dia mencegat bantuan makanan di pelabuhan dan menjadikan kelaparan sebagai senjatanya. Oleh sebab itu, PBB mengirimkan pasukan perdamaian untuk mengawal pasokan makanan yang akan didistribusikan dan memulihkan ketertiban. Pada tahun 1993, Aidit menunggu pasukan marinir Amerika ditarik dan menyatakan perang terhadap pasukan PBB yang masih bertahan. Pada bulan Juni, milisi Aidit menyergap dan membantai 24 tentara Pakistan dan mulai mengincar tentara Amerika. Di akhir Agustus, pasukan elit Amerika dikirim untuk menangkap Aidit untuk memulihkan ketertiban. Sabtu 2 Oktober 1993, terjadi keributan saat pembagian pangan. Para warga sipil ditembaki oleh milisi Aidit dan merampas pasokan makanan yang ada di sana. Tetapi, tentara Amerika yang melihat kejadian itu tidak bisa ikut campur karena adanya yurisdiksi PBB. Dan mereka pun diperintahkan untuk kembali ke pangkalan. Di pasar Bakara, terlihat seorang tentara Amerika yang sedang menyamar. Mereka berencana menangkap Atto, karena dia adalah pengusaha yang membiayai dan mensuplai senjata ke milisi Aidit. Di Bandara Mogadishu yang menjadi markas pasukan Amerika, ada seorang tentara baru yang sedang melapor untuk ditugaskan untuk pertama kalinya sebagai anggota Ranger di Somalia. Dia adalah Todd Blackburn. Sementara itu, di pasar Bakara Mogadishu yang menjadi basis milisi Aidit, tampak seorang informan yang ditugaskan oleh tentara Amerika untuk mengawasi dan menunjukkan tempat diadakannya pertemuan kabinet senior Aidit. Di markas tentara Amerika juga diadakan briefing sebelum melaksanakan misi untuk menangkap para penasehat utama Aidit. Misi itu diperkirakan berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Dengan kode peluncuran misinya adalah Irene. Launch code word is Irene. Dan semua personel pun menyiapkan peralatan dan persenjataan mereka. Pukul 2:30 siang, pasukan Amerika sedang menunggu konfirmasi tempat diadakannya pertemuan para pejabat itu oleh informan di sana. Setelah lokasinya dipastikan, kode misi pun diluncurkan dengan menyebut Irene. All units, Irene. Irene! Dan semua personel pun bersiap di kendaraannya masing-masing untuk melakukan misi. Tapi, kedatangan mereka diketahui oleh milisi Aidit, sehingga mereka menyiapkan senjata untuk menyambut kedatangan tentara Amerika. Ketika pasukan Amerika datang, mereka langsung disambut beberapa tembakan dari para milisi. Mereka pun mendobrak masuk ke gedung dan menangkap para tawanan. Saat Blackburn akan turun dari helikopter, dia terjatuh karena helikopternya harus bermanuver untuk menghindari tembakan RPG. Eversman mencoba menghubungi tim lain untuk memberitahukan kalau ada personil yang terluka. Tapi nampaknya komunikasi mereka terganggu dan keadaan juga berubah menjadi kacau.
Sementara tawanan sudah siap untuk dievakuasi. Blackburn kemudian dimasukkan ke Humvee dan berencana dibawa kembali ke markas. Tetapi mereka terus ditembaki oleh para milisi dan menewaskan Sersan Piller. Salah satu helikopter berjenis Black Hawk ditembak oleh milisi Somalia dengan menggunakan RPG dan mengenai rotor belakang heli yang mempunyai julukan Super 61 yang dipiloti oleh Walcott, sehingga membuat helikopter itu hilang kendali dan jatuh. Kemudian, markas memerintahkan pasukan di darat dan satu helikopter untuk menuju lokasi jatuhnya Super 61. Rombongan yang membawa tawanan bergegas pergi ke lokasi jatuhnya Super 61. Sementara situasi di darat semakin tak terkendali. Tentara Amerika harus melawan banyaknya milisi yang menyerang mereka. Rombongan Humvee Strucker yang membawa Blackburn berhasil kembali ke markas. Sementara itu, salah satu helikopter berhasil mencapai lokasi jatuhnya Super 61 dan beberapa pasukan di darat juga datang untuk mengamankan wilayah itu. Rombongan yang membawa tawanan kesulitan untuk menuju lokasi jatuhnya Super 61 karena banyaknya perlawanan dari para milisi bersenjata, sehingga membuat korban terus berjatuhan di kedua belah pihak. Helikopter Black Hawk yang mempunyai julukan Super 68 yang membawa tim medis berhasil menurunkan timnya di lokasi jatuhnya Super 61, meskipun mendapat beberapa perlawanan dari para milisi Somalia. Kemudian, helikopter Black Hawk yang mempunyai julukan Super 64 mendapat perintah untuk mendekati posisi Super 61. Tetapi dia tertembak dan akhirnya Super 64 juga jatuh, sehingga ada dua helikopter Black Hawk yang jatuh di kota itu. Markas kembali memerintahkan pasukan darat untuk menuju lokasi jatuhnya Super 64 yang dipiloti oleh Michael Duran. Rombongan Strucker yang sudah sampai di markas juga bersiap untuk kembali ke kota menuju lokasi jatuhnya Super 64. Karena lokasi yang sulit dijangkau oleh pasukan di darat, akhirnya dengan berat hati markas memerintahkan salah satu helikopter Black Hawk untuk menurunkan personilnya dan memberikan perlindungan kepada Super 64 sampai bantuan darat datang. Meskipun resikonya akan kehilangan satu helikopter lagi. Dua personil itu berhasil mendekat dan membawa Michael Duran ke tempat aman untuk sementara waktu. Tapi, rombongan pasukan darat yang diperintahkan untuk menuju lokasi jatuhnya Michael Duran harus kembali ke markas karena banyaknya korban luka dan meninggal. Sementara itu, personil yang mengamankan jatuhnya Super 64 tidak bisa bertahan dan tewas di tangan para milisi Somalia. Sementara sang pilot Michael Duran ditangkap dan ditahan menjadi tawanan Aidid. Karena situasi yang semakin kacau dan tak terkendali, markas memutuskan untuk meminta bantuan Pakistan dan Malaysia yang tergabung dalam aliansi pasukan perdamaian PBB untuk menyelamatkan dan mengeluarkan tentara Amerika yang terjebak di sana. Saat para milisi Somalia sedang istirahat, beberapa tentara bergabung ke grup Eversman, tapi naas. Salah satu milisi melihat pergerakan mereka, dan Jamie Smith tertembak saat akan menyelamatkan Twombly. Eversman mencoba menghubungi Kapten Steele untuk meminta evakuasi medis karena Smith terluka cukup parah.
tapi permintaan itu tidak bisa diberikan karena situasi yang masih rawan dan terlalu beresiko. Di sisi lain, konvoi Humvee Tracker juga tidak bisa menuju ke lokasi jatuhnya helikopter yang kedua karena jalanan yang diblokir. Kemudian, anggota Delta yang ada di Humvee tersebut memutuskan untuk jalan kaki menuju jatuhnya Super Six Sword. Ketika sampai di sana, mereka tidak menemukan anggota yang selamat dan segera menetralisir helikopter itu dengan cara meledakannya. Saat malam tiba, para milisi Somalia melanjutkan serangan mereka, dan anggota Delta yang dipimpin oleh Hood bergabung untuk membantu tentara yang masih terjebak di sana. Karena luka yang cukup parah, James Smith akhirnya tidak bisa bertahan dan meninggal. Semua personil tampak putus asa menghadapi ini semua, berharap bantuan segera datang. Sementara itu, pasukan Pakistan dan Malaysia yang tergabung ke dalam aliansi pasukan perdamaian PBB bersiap masuk ke kota untuk menyelamatkan tentara Amerika yang terjebak di sana. Di sisi lain, tentara Amerika terus berjuang melawan para milisi dengan sesekali dibantu serangan udara dari helikopter Little Bird. I got your position, I got Setelah bertempur seharian, akhirnya tim penyelamat datang sekitar pukul 2 dini hari. Get the hell out of here! Yes, sir! Oh, rescue column has arrived. We'll be at your location in about... The convoy's gonna be here in 5 minutes! Tapi mereka mengalami masalah, terutama untuk mengeluarkan mayat yang terjebak di dalam helikopter. Okay, then we go to the stadium. We're running out of... No one gets left behind. You understand me, son? Akhirnya, sekitar pukul 5:45 pagi, mereka bisa keluar dari sana setelah mengeluarkan mayat yang terjebak di helikopter tersebut. Karena kapasitas kendaraan yang terbatas, hanya yang terluka dan meninggal yang bisa naik ke dalam kendaraan yang tersedia. Sementara, yang lain harus berlari di belakang konvoi untuk segera pergi dari zona bahaya menuju ke zona aman. Mereka terus berlari sambil melawan milisi yang masih mengejar mereka. Hingga akhirnya, mereka semua sampai di Stadion Pakistan yang merupakan zona aman. Di akhir film diceritakan, selama penyerbuan itu, 1.000 milisi Somalia dan 19 prajurit Amerika gugur. Michael Duran juga akhirnya dibebaskan setelah ditawan selama 11 hari. 2 minggu kemudian, Presiden Clinton menarik pasukan Delta dan Ranger dari Somalia. Dan pada 2 Agustus 1996, Aidit terbunuh di Mogadishu. Dan film pun selesai. Film ini merupakan salah satu film aksi yang cukup seru, karena menampilkan adegan aksi peperangan dari awal film hingga selesai. Film ini juga memperoleh beberapa penghargaan bergengsi pada saat itu. Sekian dulu ringkasan cerita film dari saya, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe bagi yang belum.